Selamat datang di 84 FM, di mana kamu akan mendengarkan sebuah cerita yang akan menemani aktivitasmu saat ini. Cerita kali ini berjudul Akibat Mimpi Terkaca. Seperti apa ceritanya? Langsung saja dengarkan. Aula istana terasa dingin malam itu. Suara badai di luar terdengar jelas hingga ke dalam ruangan. Di atas tahtanya, raja duduk dengan posisi membungkuk. Nafasnya pendek-pendek dan tangannya terus menggaruk lengan yang merah karena gatal-gatal hebat. Penyakit aneh itu muncul sejak ia mendapatkan mimpi buruk yang sama setiap malam. Pohon itu, suara Raja Patrau. Dalam mimpiku, pohon besar kerajaan ini mati karena dililit oleh buahnya sendiri yang jatuh ke tanah. Di samping raja, penasehat berdiri tegak. Matanya terus mengamati raja. Tampak seperti sedang merencanakan sesuatu di kepalanya. Mimpi itu adalah pengingat, wahai Baginda. Dan kejadian di luar sana membuktikan bahwa mimpi itu nyata. Jenderal berdiri tegap di hadapan sang raja. Tangan kanannya memegang gagang pedang. Ia baru saja kembali dari tugas perbatasan dan merasa laporan yang ia terima saat ini sangat tidak masuk akal. Sawah di selatan mati semua dalam semalam, Jenderal, kata penasehat dengan suara keras. Padi yang siap panen mendadak hitam setelah pangeran lewat di sana. Bahkan air sungai berubah menjadi merah. Rakyat ketakutan dan yakin ini adalah kutukan karena pangeran ingin merebut kekuasaan. Pangeran adalah pewaris sah, sela jenderal dengan suara berat. Dia baru berumur 20 tahun. Menuduhnya melakukan sihir atau membawa kutukan hanya karena mimpi dan kejadian alam adalah hal yang tidak masuk akal. Logika tidak penting jika kenyataannya Baginda sakit setiap kali pangeran ada di dekatnya. Adik raja tiba-tiba muncul dari balik pilar istana. Ia datang membawa botol obat dan mengoleskannya ke lengan raja dengan wajah penuh simpati. Lihat sendiri, Jenderal. Luka Baginda baru saja tenang kalau pangeran menjauh. Apa kau mau menunggu sampai kakakku mati? Raja mendongak. Matanya terlihat merah karena menahan sakit dan rasa takut. Dia mau tahtaku, Jenderal. Dia memakai cara kotor supaya aku cepat mati. Itu tidak mungkin, Baginda, bantah Jenderal. Cukup, bentak raja. Rasa gatal yang menyiksa membuatnya kehilangan kesabaran. Aku perintahkan kau sebagai panglima tertinggi. Bawa anakku ke tempat paling jauh malam ini juga. Kau harus melenyapkannya. Jangan biarkan dia kembali ke istana ini lagi, atau kerajaan ini yang akan hancur. Jenderal terdiam. Suasana ruangan mendadak jadi sangat tegang. Ia sempat melirik ke arah penasehat dan adik raja. Meski mereka memasang wajah sedih, mereka hanya diam dan menundukkan kepala saat raja marah. Perintah diterima, Baginda, jawab jenderal singkat. Tapi di dalam pikirannya, jenderal sudah memutuskan sesuatu. Ia tidak akan membunuh pangeran. Ia akan mencari tahu siapa sebenarnya yang meracuni pikiran raja dan merusak kerajaan ini. Malam itu, jenderal menjalankan perintah dengan cepat. Ia membawa pangeran keluar dari istana melalui gerbang belakang menggunakan kereta kuda tertutup. Tidak ada prajurit lain yang ikut, hanya jenderal sendiri yang memegang kendali kuda. Di dalam kereta, pangeran yang berusia 20 tahun itu terlihat bingung sekaligus marah. Kenapa ayahku membuangku, Jenderal? Apa salahku? Semua tuduhan tentang sawah dan sungai itu tidak masuk akal. Jenderal tidak menjawab sampai mereka masuk dalam ke wilayah hutan yang
Di sana termasuk wilayah terlarang. Lalu, jenderal menghentikan kereta di sebuah arena yang jarang dilewati manusia. Jenderal turun, membuka pintu kereta dan menyuruh pangeran keluar. Raja memerintahkanku untuk menghabisimu malam ini, kata jenderal sambil mengeluarkan pedangnya. Pangeran mundur selangkah, wajahnya pucat. Dan kau akan melakukannya? Jenderal tidak menjawab. Ia justru berjalan menuju seekor rusa hutan yang tadi sempat ditangkap dan diikat di belakang kereta. Dengan satu gerakan cepat, jenderal menyembelih rusa itu. Darah merah segar membasahi tanah dan jubah kebesaran pangeran yang sudah dilepas sebelumnya. Pakai baju rakyat jelata ini, kata jenderal sambil melemparkan bungkusan pakaian kasar kepada pangeran. Darah rusa ini akan menjadi bukti bagi raja bahwa tugas telah selesai. Aku akan membawa jubah berdarahmu kembali ke istana. Pangeran tertegun melihat apa yang dilakukan jenderal. Kau melanggar perintah raja? Aku tidak melihat seorang pengkhianat di depanku. Aku hanya melihat seorang pemuda yang dijebak. Jenderal menatap mata pangeran dengan tajam. Jika aku menghabisimu, pengkhianat yang sebenarnya di istana akan menang. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi aku tahu kau tidak bersalah. Jenderal kemudian membawa pangeran menuju sebuah pondok kayu tersembunyi yang dulunya adalah markas rahasia para pemburu. Pondok itu tertutup semak belukar dan sangat sulit ditemukan jika tidak tahu jalannya. Tetaplah di sini. Jangan pernah keluar dari batas hutan ini. Aku akan mengirim perbekalan secara rutin lewat kurir yang bisa aku percaya. Jenderal memberikan sebuah belati miliknya kepada pangeran. Berlatihlah, gunakan waktumu untuk menjadi lebih kuat. Suatu saat kau akan kembali untuk mengambil apa yang menjadi hakmu. Sampai kapan aku harus bersembunyi? Tanya pangeran. Sampai aku menemukan bukti siapa dalang di balik semua ini. Jangan percaya pada siapapun, bahkan jika mereka mengaku dari istana, jawab jenderal. Jenderal kemudian kembali ke keretanya. Sebelum pergi, ia membakar sebagian jubah pangeran agar terlihat seperti ada bekas perlawanan. Dengan perasaan berat, ia memacu kudanya kembali ke istana. Ia harus memasang wajah dingin dan tak berperasaan di depan raja, adik raja, dan penasehat, agar rahasia besar ini tetap terkubur rapat. Malam itu, bagi seluruh kerajaan, pangeran telah mati. Tapi bagi jenderal, perjuangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Waktu berlalu dengan cepat. Setahun sejak malam di hutan itu. Suasana kerajaan tampak jauh lebih tenang, setidaknya dari luar. Sawah-sawah kembali hijau dan sungai tak lagi berwarna merah. Penyakit gatal yang diderita raja pun sembuh total setelah adik raja rutin memberikan obat dan membersihkan kamar raja dari pengaruh jahat. Bagi rakyat dan raja, kesembuhan ini adalah bukti nyata bahwa pangeran memang membawa sial. Namun, bagi jenderal, setiap hari yang berlalu terasa seperti duri di dalam daging. Jenderal tetap menjalankan tugasnya sebagai panglima tertinggi. Ia sering terlihat berdiri kaku di samping tahta, mendengarkan laporan-laporan kerajaan yang kini lebih banyak didominasi oleh suara penasehat. Lihat jenderal, kata penasehat suatu siang di aula istana. Sejak pangeran disingkirkan, kerajaan kita kembali bernafas, alam kembali bersahabat. Jenderal hanya mengangguk tipis tanpa ekspresi. Mungkin begitu, penasehat. Namun, jenderal tidak buta. Di balik ketenangan itu, ia melihat hal lain yang mengkhawatirkan.
Meskipun panen berhasil, rakyat mulai mengeluh di pasar-pasar. Penasihat menaikkan pajak dengan alasan untuk memperkuat pertahanan dan memulihkan kas kerajaan yang sempat kosong. Rakyat kini mulai terhimpit oleh ekonomi. Sesekali, jenderal melakukan perjalanan ke hutan dengan alasan berburu sendirian. Di pondok persembunyian itu, ia melihat perubahan besar pada pangeran. Pemuda itu kini bukan lagi pangeran manja yang terbiasa dengan pelayan. Pangeran telah berubah menjadi laki-laki yang tangguh. Kulitnya terbakar matahari dan tangannya kasar karena berlatih pedang setiap hari. "Apa kabarnya ayah?" tanya pangeran saat mereka bertemu di dalam hutan. "Dia selamat, setidaknya secara fisik," jawab jenderal sambil menyerahkan bungkusan daging kering dan gandum. "Adik raja sangat berkuasa sekarang. Dia dianggap pahlawan karena menyembuhkan raja." Pangeran mengepalkan tangannya. "1 tahun aku di sini, jenderal. Aku merasa seperti orang mati yang hanya bisa menonton dari jauh." "Sabar adalah senjata terkuatmu saat ini," balas jenderal tegas. "Aku terus mengamati mereka. Adik raja dan penasihat semakin serakah. Orang-orang serakah biasanya mulai membuat kesalahan saat mereka sudah menang. Aku sedang menunggu kesalahan itu." Kembali di istana, jenderal mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Ia memeriksa catatan pengeluaran istana secara diam-diam. Ia merasa ada yang aneh dengan cara adik raja mengelola dana pajak. Namun, semuanya tampak sangat rapi. Penasihat adalah orang yang sangat teliti dalam menyembunyikan jejak. Jenderal sadar, ia tak bisa bergerak hanya berdasarkan kecurigaan. Ia butuh lebih dari sekedar firasat untuk meyakinkan raja yang sudah terlanjur percaya kepada kebohongan mereka. 1 tahun telah berlalu dan jenderal masih berdiri di tengah kegelapan, menunggu satu celah kecil yang bisa menghancurkan tembok kebohongan di istana. Kecurigaan jenderal akhirnya menemukan titik terang secara tidak sengaja. Sore itu, saat ia sedang meninjau barak prajurit di pinggir kota, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. 2 prajurit tingkat rendah yang ia kenal, yang seharusnya hanya mampu tinggal di barak sempit, terlihat sedang mengawasi pembangunan sebuah rumah besar di lahan elit. Jenderal berhenti dan memperhatikan dari jauh. Rumah itu terlalu mewah untuk ukuran prajurit biasa. Bahkan, seorang perwira menengah pun akan kesulitan membangun rumah seperti itu. Jenderal segera mengenali mereka. Setahun lalu, mereka adalah pengawal pribadi adik raja. Setahun yang lalu juga, mereka adalah orang-orang yang bertugas di wilayah sawah dan sungai saat musibah terjadi. Malam harinya, jenderal bertindak. Ia menyergap kedua prajurit itu saat mereka sedang merayakan kepindahan mereka di sebuah kedai yang sepi. Dengan pakaian hitam dan penutup wajah, jenderal menyeret mereka ke sebuah gudang tua di belakang barak. "Siapa kau?" teriak salah satu prajurit dengan gemetar. Jenderal membuka penutup wajahnya. Cahaya obor yang redup memperlihatkan tatapan matanya yang sangat dingin. Kedua prajurit itu langsung pucat. "Jenderal, dari mana uang untuk rumah mewah itu?" tanya jenderal langsung tanpa basa-basi. "Gajimu setahun tidak mungkin untuk membeli 1 pilar rumah itu." Kami menabung, jenderal," jawab prajurit itu gagap. Jenderal mengeluarkan belatinya untuk menakut-nakuti sang prajurit. "Jangan berbohong padaku. Aku tahu kalian ada di sawah sebelum padi-padi itu mati. Aku juga tahu kalian ada di hulu sungai saat air berubah merah.
Katakan padaku, atau kalian tidak akan pernah melihat rumah baterku kalian lagi. Ketakutan akan kematian meruntuhkan nyali mereka. Salah satu dari mereka mulai menangis. Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Penasihat yang memberi kami terkacun itu. Kami menyiramnya ke sawah dan membuang pewarna ke sungai. Kami juga yang menyebarkan bubuk gatal di tempat tidur raja. Jenderal terdiam sejenak. Mendengar pengakuan itu secara langsung jauh lebih menyakitkan daripada sekedar kecurigaan. Lalu kenapa kalian baru membangun rumah itu sekarang? Penasihat menjanjikan bonus besar jika pangeran berhasil diusir dan keadaan tetap tenang selama 1 tahun. Uang itu baru diberikan bulan lalu sebagai hadiah karena pangeran dianggap sudah mati dan tidak akan kembali. Jawab prajurit itu sambil bersimpuh. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu. Fitnah itu bukan karena tahayul atau mimpi, tapi murni rekayasa manusia. Kalian akan tetap hidup, tapi bukan di rumah baru kalian, kata jenderal. Jenderal mengikat kedua prajurit itu dan menyumbat mulut mereka. Sang jenderal menyembunyikan mereka di dalam sel rahasia bawah tanah miliknya yang hanya diketahui olehnya sendiri. Mereka adalah bukti hidup yang paling berharga. Jenderal keluar dari gudang dengan amarah yang membara. Ia ingin segera menemui raja. Namun ia sadar bahwa istana saat ini sedang tidak aman. Penasihat dan adik raja punya mata-mata di mana-mana. Jika ia salah langkah, kedua saksi ini akan dilenyapkan sebelum sempat bicara. Jenderal menatap ke arah istana di kejauhan. Permainan kalian berakhir di sini, bisiknya pada kegelapan malam. Jenderal belum sempat membawa saksinya ke hadapan raja ketika sebuah laporan darurat mengguncang istana. Penasihat dengan wajah yang dibuat-buat cemas menghadap raja di ruangan kerja pribadinya. Jenderal hadir di sana, berdiri sebagai saksi bisu yang menahan amarah. Baginda, ini bencana, lapor penasihat sambil menyerahkan gulungan surat. Rakyat di berbagai wilayah menolak membayar pajak. Mereka mengklaim sudah membayar, tapi catatan kas kita menunjukkan hasil yang nihil. Mereka mencoba menipu kerajaan setelah semua kemakmuran yang Baginda berikan. Raja yang sudah tua dan mudah tersulut emosinya menggebrak meja. Beraninya mereka. Aku sudah menyelamatkan mereka dari kutukan, dan ini balasannya. Mungkin mereka butuh pelajaran tentang kedisiplinan Baginda. Tambah adik raja yang duduk di sudut ruangan. Jika kita membiarkan satu orang membangkang, yang lain akan mengikutinya. Kita harus bertindak tegas. Karena hasutan itu, raja mengeluarkan dekret paling berbahaya dalam sejarah kepemimpinannya. Siapapun yang tidak membayar pajak dalam 3 hari akan dijebloskan ke penjara. Jenderal mencoba mengintervensi. Baginda, mungkin ada kesalahan pencatatan. Rakyat tidak mungkin berani melawan tanpa alasan. Kau terlalu lunak, Jenderal, bentak raja. Laksanakan perintah ini. Dalam 3 hari, kerajaan berubah menjadi neraka. Prajurit-prajurit suruhan penasihat menarik paksa harta rakyat. Teriakan ketidakadilan terdengar di setiap sudut kota. Rakyat bingung. Mereka punya kwitansi pembayaran, tapi para prajurit tetap menyeret mereka ke penjara. Inilah saat yang ditunggu oleh adik raja. Ia mengirim orang-orang untuk menyebarkan berita bohong. Kalian tahu kenapa raja meminta uang lagi? Dia sedang menimbun emas untuk membangun istana baru di gunung. Sementara anak-anak kita kelaparan. Raja kita sudah berubah menjadi monster yang haus darah daripada kutukan pangeran dulu. Kemarahan rakyat meledak. Ribuan orang
Ribuan orang bersenjata cangkul, sabit, dan obor bergerak menuju istana. Jenderal segera lari ke gudang dan Jenderal segera lari ke gerbang depan istana untuk memimpin pertahanan. Namun, ia tertegun melihat apa yang terjadi. Para penjaga gerbang yang biasanya sigap hanya berdiri diam. Mereka tidak mengunci pintu gerbang utama. Salah satu perwira bahkan melemparkan sebuah kunci ke arah massa. "Apa yang kalian lakukan?" teriak jenderal. Kejadian itu membuatnya yakin para penjaga sudah disuap oleh penasehat dan adik raja. Gerbang jebol, massa merangsek masuk ke dalam istana sambil meneriakkan tuntutan kematian bagi raja. Jenderal menyadari bahwa istana sudah jatuh dari dalam. Tanpa membuang waktu, ia berlari menuju kamar raja. "Baginda, kita harus pergi sekarang." Jenderal menarik raja yang sedang gemetar ketakutan melihat api obor dari jendela. "Kemana? Kemana prajuritku?" tangis raja. "Mereka semua mengkhianatimu. Ikuti aku." Jenderal membawa raja melewati lorong rahasia di bawah dapur istana yang hanya diketahui oleh panglima tertinggi. Di luar lorong, jenderal sudah menyiapkan 2 ekor kuda yang disembunyikan di balik semak-semak. Saat mereka memacu kuda menjauh, jenderal menoleh ke belakang. Istana sedang terbakar. Kini, ia sedang membawa raja ke hutan untuk bersembunyi. Kuda-kuda itu terengah-engah. Nafasnya beruap di udara hutan yang dingin. Jenderal terus memacu kudanya menembus rimbunan semak hingga sampai di depan pondok kayu yang tersembunyi. Raja yang wajahnya pucat dan jubahnya sobek terkena dahan pohon hampir terjatuh saat mencoba turun dari pelana. "Di mana kita, jenderal? Di mana kita, jenderal?" tanya raja. Dengan suara bergetar, kemudian raja kembali bertanya, "Kenapa kau membawaku ke tempat ini?" Belum sempat jenderal menjawab, pintu pondok terbuka. Seorang pemuda bertubuh tegap dengan pakaian kulit sederhana melangkah keluar. Di tangannya ada sebuah busur panah yang siap melesat. Namun, ia menurunkan senjatanya saat mengenali siapa yang datang. Raja mematung. Matanya tidak percaya dengan sosok yang dilihatnya. "Pangeran, kau pangeran. Kau seharusnya sudah mati." Raja jatuh terduduk di tanah, menutup wajahnya karena tidak percaya. Pangeran melangkah mendekat, wajahnya mengeras. "Aku belum mati, ayah. Meski kau sudah mengirim jenderal untuk menghabisiku setahun yang lalu." "Jenderal, apa maksudnya ini?" Raja berteriak histeris. "Kau bilang kau sudah membunuhnya. Kau bilang mimpi itu sudah berakhir." Jenderal melangkah maju, berdiri di tengah-tengah antara raja dan pangeran. Suaranya tenang tapi penuh otoritas. "Mimpi itu tidak pernah ada, Baginda. Yang ada hanyalah racun dari kebohongan." "Apa maksudmu?" tanya raja bingung. "Sawah yang mati, sungai yang merah, bahkan gatal-gatal di kulitmu, semuanya adalah buatan manusia." Jenderal mengeluarkan bungkusan kecil berisi sisa racun dan sebuah surat pengakuan yang ditulis dari 2 prajurit tawanan sebelumnya. "Adikmu dan penasehat membayar prajurit untuk melakukan sabotase itu agar kau membuang pangeran. Dan sekarang mereka memakai alasan pajak untuk membuat rakyat membencimu." Pangeran mendengarkan dengan rahang yang mengeras. Dendam yang selama setahun ini ia simpan mulai berubah menjadi amarah yang terarah. "Mereka membakar istana, ayah. Mereka membiarkan rakyat menyerbu kamarmu. Jika jenderal tidak membawamu ke sini, kau sudah mati di tangan rakyatmu sendiri." Raja terdiam. Ia menatap tangan pangeran yang kasar karena berlatih.
lalu menatap jenderal yang tetap setia melindungi meski ia telah memberikan perintah yang salah. Air mata mulai mengalir di pipi sang raja yang keriput. Aku telah menghancurkan segalanya, bisik raja penuh penyesalan. Aku membuang satu-satunya orang yang tulus mencintaiku karena sebuah takhayul yang bodoh. Jenderal berlutut di depan raja dan memegang pundaknya. Belum terlambat, Baginda. Rakyat memang marah, tapi mereka hanya ditipu. Kita punya bukti, kita punya pangeran, dan kita masih punya satu malam untuk merebut kembali kerajaan sebelum adikmu duduk di tahta itu secara resmi. Pangeran mengelurkan tangannya kepada ayahnya, lalu menggenggam tangan raja dengan kuat. Bangunlah ayah, jangan biarkan mereka menang. Di dalam pondok kecil itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, jenderal mulai membentangkan peta istana di atas meja kayu. 3 orang yang sempat terpisah oleh fitnah itu kini duduk bersama. Jenderal mulai menyusun strategi yang paling beresiko dalam hidupnya. Sebuah operasi senyap untuk membongkar kebenaran di hari penobatan besok pagi. Malam itu, hutan terlarang menjadi saksi rencana besar yang disusun dalam kesunyian. Jenderal membagi tugas dengan sangat teliti. Ia tahu bahwa mereka tidak mungkin menyerbu istana dengan kekuatan penuh, karena istana kini dipenuhi oleh pengikut adik raja. Kita tidak akan menyerang rakyat kita sendiri, tegas jenderal sambil menunjuk peta istana. Tujuan kita adalah membongkar kedok mereka di depan publik saat acara penobatan berlangsung. Saat itulah mereka paling lengah. Jenderal mengirimkan pesan rahasia melalui burung merpati kepada perwira menengah kepercayaan jenderal. Pesannya singkat. Saat pohon masih berdiri, bersiaplah di posisi fajar ini. Pangeran diberikan tugas yang paling berbahaya. Ia harus menyusup ke ruang kerja penasihat sebelum matahari terbit. Jenderal memberi instruksi, cari buku besar yang asli. Penasihat adalah orang yang sangat teliti. Dia pasti menyimpan catatan pajak yang sebenarnya sebagai jaminan jika suatu saat adik raja mengkhianatinya. Pangeran mengangguk dengan pakaian hitam dan gerakan yang lincah karena hasil latihan 1 tahun di hutan. Ia berangkat menembus kegelapan menuju jalur rahasia istana. Sementara itu, jenderal sendiri bergerak ke penjara rahasia tempat ia menyembunyikan 2 prajurit pengkhianat. Ia menyeret mereka keluar. Hari ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk menebus dosa. Kalian akan bicara di depan rakyat atau pedangku yang akan bicara di leher kalian. Menjelang subuh, jenderal menyelinap masuk ke barak istana. Berkat kewibawaannya yang belum luntur, ia berhasil mengumpulkan semua perwira setia di sudut gelap Hadrak. Kalian melihat istana terbakar kemarin, bisik jenderal kepada mereka. Itu bukan karena rakyat jahat, tapi karena kita dipimpin oleh pembohong. Aku membawa raja kembali. Apakah kalian masih bersamaku? Patra perwira itu saling lirik lalu serentak mengangguk pelan. Kami menunggu perintahmu, Panglima. Jenderal memerintahkan mereka untuk segera mengganti posisi para penjaga di aula utama dengan prajurit yang masih setia. Secara perlahan dan tanpa suara, operasi itu berjalan cepat, tepat, dan senyap. Satu persatu penjaga yang telah disuap oleh adik raja dilumpuhkan tanpa keributan dan diganti oleh pasukan pilihan jenderal. Di sisi lain, pangeran berhasil masuk ke ruang kerja penasihat melalui balkon. Ia membongkar lemari rahasia di balik rak buku besar. Tangannya gemetar saat menemukan sebuah buku bersampul kulit hitam. Di dalamnya tertulis semua nama rakyat yang sudah membayar pajak, lengkap dengan nominal emas, dan yang belum juga masih tertulis, tapi yang jelas. Ternyata emas selama ini dialihkan ke kantong pribadi adik raja.
Saat matahari mulai muncul di garis cakrawala, lonceng istana berbunyi keras. Bunyi itu menandakan dimulainya upacara penobatan raja baru. Jenderal berdiri di balik pilar besar aula utama, menatap adik raja yang sudah mengenakan jubah kebesaran dengan wajah angkuh. Pangeran muncul dari balik bayang-bayang, memberikan kode bahwa bukti sudah di tangan. Jenderal menarik nafas panjang. "Sekarang," bisiknya. "Panggung sudah siap. Kebohongan yang dibangun selama setahun ini akan segera runtuh." Aula utama istana dipenuhi oleh rakyat dan para bangsawan. Adik raja berdiri di depan tahta, tersenyum lebar saat penasihat mengangkat mahkota emas untuk diletakkan di kepalanya. Di luar, sisa-sisa asap dari keterusan kemarin masih terlihat. Namun, adik raja tidak peduli. Baginya, ini adalah hari kemenangan. Demi ketenangan kerajaan yang sempat terguncang, suara penasihat menggema, "Aku menobatkan raja baru kita." "Berhenti!" Suara berat jenderal memotong kalimat penasihat. Pintu besar aula terbuka lebar. Jenderal melangkah masuk dengan baju zirah lengkap. Pedangnya masih tersarung. Namun wibawanya membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. "Jenderal," adik raja mendelik marah. "Apa maksudmu mengganggu upacara sakral ini? Di mana kau kemarin saat rakyat menyerang istana?" "Aku sedang menyelamatkan nyawa raja yang asli dari pengkhianatanmu," jawab jenderal tenang. Raja melangkah masuk dari balik bayang-bayang pintu, diikuti oleh pangeran yang memegang sebuah buku besar bersampul kulit hitam. Rakyat yang ada di dalam aula langsung berbisik riuh. Ada yang ketakutan, ada yang bingung. Penasihat marah sambil menunjuk pangeran. "Pangeran pembawa sial itu harusnya sudah mati, Jenderal. Kau telah mengkhianati kerajaan dengan membawa roh jahat ke sini." Jenderal tidak membalas teriakan itu. Ia hanya menjentikan jarinya. Seketika, belasan prajurit yang tadinya berdiri diam di sepanjang dinding aula langsung menghunuskan pedangnya ke arah adik raja dan penasihat. Mereka bukan lagi prajurit sewaan, melainkan pasukan setia jenderal yang sudah bertukar posisi sejak subuh. Pangeran maju ke depan dan melemparkan buku besar itu ke lantai aula. "Ini adalah catatan pajak asli. Rakyat tidak pernah membangkang. Kalianlah yang mencuri uang mereka, lalu menghasut mereka untuk membenci ayahku agar kalian bisa merebut tahta ini." Jenderal kemudian menyeret kedua prajurit tawanan yang tangannya terikat di tengah ruangan. "Bicaralah," perintah jenderal. Dengan gemetar, kedua prajurit itu mengakui semuanya di depan publik, tentang racun sawah, pewarna merah, hingga bubuk gatal yang mereka sebar atas perintah penasihat setahun lalu. Rakyat yang hadir mulai berteriak marah. Mereka sadar bahwa kemiskinan dan kemarahan mereka selama ini hanyalah hasil rekayasa. Adik raja mencoba melarikan diri melalui pintu samping. Namun jenderal dengan cepat menghalangi langkahnya. "Kau tidak akan pergi kemana-mana," kata jenderal sambil menatapnya tajam. Raja melangkah maju menuju tahtanya. Meskipun tubuhnya masih lemah, sorot matanya kembali tajam. Ia mengambil mahkota dari tangan penasihat yang gemetar. "Aku telah buta karena rasa takut," kata raja dengan suara yang terdengar ke seluruh penjuru aula. "Aku membuang anakku sendiri karena kebodohanku sendiri. Tapi hari ini, kebenaran telah kembali." Raja tidak memakai mahkota itu. Ia justru memakaikannya ke kepala pangeran. "Kau telah bertahan di hutan sebagai rakyat biasa dan kau kembali sebagai pahlawan. Tahta ini milikmu." Pasukan jenderal segera meringkus adik raja dan penasihat. Mereka diseret keluar untuk diadili, dan rakyat yang sudah menunggu di luar gerbang. Jenderal berdiri di samping tahta, kembali ke posisinya yang semula. Ia melihat pangeran yang kini menjadi raja baru dan raja tua yang akhirnya bisa bernafas lega.
Tugas jenderal yang penuh rahasia dan beban selama setahun ini akhirnya selesai. Saat Mahatahari naik, kerajaan itu tidak lagi dipimpin oleh tahayul atau ketakutan, melainkan oleh keadilan yang dijaga dengan pedang sang tangan jenderal. Itulah cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal yang lainnya. Sekian dan sampai jumpa.